semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk beribadah bersama. Ya, walaupun masih dalam keadaan online, tapi semoga tidak melunturkan sukacita dan semangat adik-adik semua ya. Oh iya, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak persilakan adik-adik untuk mengambil waktu saat teduhnya sejenak. Waktu saat teduh selesai, sekarang kita akan memasuki ibadah, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, awalnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kesehatan dan nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami di pagi hari ini, Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti ibadah hari ini, kiranya Engkau memberkati Kak Peter yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati ia agar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik lain kami yang beribadah, sehingga mereka dapat mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan oleh Kak Peter ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga dan memelihara ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memasuki sesi firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Halo adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, karena kami siap untuk menyambut firman-Mu pada hari ini. Ampunkan segala dosa dan salah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Hosea. Kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Oke, sudah. Hosea 6 ayat 1 sampai 3 berkata,
Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kakak membahas perikop ini, kakak mau ngetes adik-adik. Kakak kira-kira ini siapa tokohnya, kira-kira adik-adik kenal nggak sama tokoh-tokoh ini gitu. Oke, ini foto yang pertama. Oke, tahu dong ini siapa ya kan? Nah, ini yang kedua adalah artis Korea, adik-adik. Pasti adik-adik tahu lah ya, apalagi yang cewek-cewek ini pasti kenal banget sama tokoh ini. Ini dia. Maaf adik-adik, salah, ini bukan. Ini. Nah, pasti kalian kenal banget kan? Pasti mungkin ada di antara teman-teman yang mengidolakan sosok ini gitu ya kan? Nah, ini yang terakhir tokohnya ini buat cowok-cowok nih adik, biasanya nih. Oke, ini dia. Nah, ya kan? Pasti ada yang tahu, mungkin juga cowok-cowok ada yang fans banget sama sosok ini ya kan? Pasti ada yang kenal banget. Atau mungkin sengaja tahu lah ini siapa gitu, ya kan? Adik-adik, kita masuk ke dalam perikop kita. Kitab Hosea ini, atau Hosea ini adalah seorang nabi yang diutus Tuhan pada zaman Raja Uzia, zaman Raja Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda, dan Raja Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Mungkin adik-adik bertanya, bedanya apakah Raja Yehuda dan Raja Israel? Ya, perbedaannya adalah kalau Raja Yehuda adalah, atau sering orang sebut kerajaan Israel Selatan, di mana raja-raja dari kerajaan Israel Selatan ini adalah semuanya dari keturunan Daud, Salomo, Rehabeam, dan seterusnya. Sedangkan Raja Israel atau Kerajaan Israel Utara itu bukan dari keturunan Daud. Raja pertama mereka adalah Yerobeam bin Nebat dari suku Efraim. Berarti kalau gitu ada perpecahan dong. Ya, ada perpecahan pada waktu itu, tapi kakak tidak akan membahas di sini. Adik-adik nanti bisa cari sendiri. Itu ada di 1 Raja-Raja 12. Nah, adik-adik, kitab Hosea ini secara keseluruhan garis besarnya adalah ingin menceritakan bagaimana ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan karena mereka menyembah berhala, sehingga bangsa Israel dihukum oleh Tuhan ya, karena penghukuman Tuhan itu pasti, sehingga bangsa Israel akhirnya hidup dalam penindasan, dalam hukuman Tuhan, hidupnya susah ya. Tetapi setelah penghukuman yang dilakukan oleh Tuhan, Allah menginginkan umatnya untuk pulih. Oleh karena itu, Hosea 6 ayat 1-3 ini mau berkata bahwa Allah menginginkan pemulihan itu terjadi. Jadi, ya. Jadi Allah menginginkan umatnya yang telah dihukum itu mengalami pemulihan hidup. Nah, caranya bagaimana? Caranya mereka harus berbalik kepada Tuhan, ya, atau bertobat. Ya. Mereka harus berbalik kepada Tuhan, bertobat supaya mereka mengalami pemulihan, dan mereka harus mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi benar-benar mereka harus mengenal Tuhan, karena dengan mereka menyembah berhala, mereka sama sekali tidak mengenal siapa Tuhan. Mereka melupakan Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sehingga pada akhirnya mereka benar-benar tidak mengenal Tuhan. Makanya di sini bilang mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Artinya benar-benar mengenal Tuhan, adik-adik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar yang pertama bahwa penghukuman yang dilakukan oleh Tuhan itu bukan berarti karena Tuhan tidak sayang, gitu ya. Sama seperti Tuhan menghukum bangsa Israel gitu,
Tapi bukan berarti pengukuhan itu bukan berarti Tuhan tidak sayang. Toh pada akhirnya Tuhan akhirnya memulihkan juga keadaan Israel. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, maksudnya adalah adik-adik bahwa penghukuman yang Tuhan lakukan kepada umatnya yang berdosa itu semata-mata hanya untuk umatnya ini bertobat dan mengalami pemulihan. Itu bukan berarti Allah tidak sayang. Ya, pelajaran pertama itu Allah setia kepada umatnya, bahkan ketika umatnya pun tidak setia. Yang kedua adalah kita harus berbalik, kita harus meninggalkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dan kita harus benar-benar bertobat dan mencari Tuhan dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh agar kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan. Ada satu gambar lagi yang ingin kakak perlihatkan kepada adik-adik. Ini dia. Ya, siapa yang tidak mengenal tokoh ini, adik-adik? Dia telah menebus dosa kita. Dia yang menanggung cawan murka Allah yang seharusnya jatuh kepada kita. Tapi dia rela menanggungnya itu di kayu salib. Dia rela mati untuk kita, umatnya, supaya kita diselamatkan, adik-adik. Pertanyaannya adalah, seberapa kenal kita dengan pribadi ini? Apakah kita lebih mengenal artis Korea yang kita idolakan, atau artis Indonesia, atau siapapun kita mungkin punya idola? Apakah kita lebih mengenal idola kita daripada sosok ini yang hadir, yang datang untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita? Adakah saat ini yang benar-benar mengenal sosok ini, yang sekarang ada di dalam hati kita, yang sekarang rohnya yang kudus itu ada di dalam kita saat ini untuk membimbing kita mengenal Allah lebih dalam lagi? Adakah kita benar-benar memakai peranan Roh Kudus? Kalau kita ingat minggu lalu Cassandra peranan Roh Kudus, ya, salah satunya adalah untuk mengenalkan kita kepada Tuhan, mengenalkan kita kepada penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk terus mengenal Tuhan, untuk terus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga kita mempunyai keyakinan bahwa Allah benar-benar hadir dalam kehidupan kita, dan Allah benar-benar akan memulihkan keadaan kita. Di masa pandemi ini banyak waktu yang kosong, adik-adik. Nah, mari adik-adik kita gunakan waktu ini untuk mengenal Tuhan, untuk kita cari tahu apa kesenangan Dia, apa yang Dia tidak suka, apa yang menjadi keinginan Dia untuk kita lakukan di masa pandemi ini. Jangan kita mencari terus sosok yang menjadi idola kita, tapi kita melupakan siapa penebus kita. Hari ini kita mau belajar untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus yang telah datang untuk kita menyelamatkan umatnya. Mari adik-adik, kita lebih rajin lagi saat teduh, lebih rajin lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Di masa pandemi ini, kita gunakan waktu kita pakai waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan kita, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di surga, terima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan,
yang Tuhan sudah boleh berikan pada kami. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, kalau kami masih mencari hal-hal duniawi Tuhan, kami mengenal sosok-sosok yang tidak berpengaruh sama sekali dalam kehidupan iman kami Tuhan. Tapi kami saat ini kami mohon ampun, kami mau terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami terus mengenal Tuhan untuk kami dapat Tuhan pulihkan dalam kehidupan kami, agar berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, pakailah kami terus menjadi alat-Mu, pakailah teruna-teruna Sebaot Tuhan untuk membawakan kabar baik, membawakan damai sejahtera di sekitar teman-teman mereka yang tidak mengenal Engkau. Ini kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Peter. Kiranya firman Tuhan tidak hanya kita dengarkan saja, tetapi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita angkat satu pujian dari Gita Bakti nomor 62, Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk sekolah kami. Tuhan mau berkati guru-guru kami yang tetap mengajar kami walau dalam keadaan sekolah online Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga berkati teman-teman kami juga agar sehat selalu, terhindar dari penyakit. Tuhan, semoga kami semua dapat segera sekolah seperti biasa lagi. Tak lupa kami juga berdoa untuk PT kami Tuhan. Berkati kakak-kakak layan dan teman-teman, berikan mereka kesehatan selalu, jauhkan mereka dari penyakit-penyakit. Tuhan, kami ingin mendoakan untuk ibadah selanjutnya yang direncanakan melalui via Zoom. Tuhan, semoga ibadah selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kami serahkan doa kami kepadamu. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami. Berkatilah negara kami agar semakin maju dan kuat. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, para TNI Polri, dan jajarannya yang sudah menjaga negara kami. Kami pun juga berdoa agar pandemi ini akan segera berakhir. Berkatilah para tenaga medis dan saudara-saudara kami yang terinfeksi untuk melawan virus ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedepannya agar negara kami selalu dalam lindungan-Mu, dan jauhkanlah hal-hal buruk dari negara kami. Dan kami pun berdoa untuk gereja kami, GPIB Zebaot, berkatilah para pendeta, majelis yang melayani kita dalam kondisi seperti ini. Kami juga berdoa untuk para pekerja yang ada di lingkungan gereja dan para jemaat agar tetap sehat dan kuat dalam lindungan-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam rangkaian doa syafaat ini ya Bapak, kami berdoa untuk adik-adik kami dalam mereka mencapai cita-cita mereka ya Bapak. Biarlah apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami ya Bapak. Ketika kami mencari pekerjaan yang baru, kami mencari sekolah yang baru, kami dalam mencari pasangan hidup, ataupun ketika kami sudah berumah tangga, baik yang baru ataupun sudah lama ya Tuhan, terus menyertai kami dalam setiap lingkup hidup kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan menjadikan kami saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, inilah doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa. Dengar dan sautilah doa ini seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu-Mu saja ya Bapa. Nah, dalam nama Yesus
kami mengalaskan doa ini ya Tuhan, dan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita telah berada di penghujung ibadah. Sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Terima kasih adik-adik masih setia sampai di akhir penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas ibadah yang sudah boleh terjadi saat ini. Biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampunkan segala dosa dan salah kami ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mohon berkat-Mu ya Bapa tercurah atas kami masing-masing di tempat kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Tetap jaga kesehatan adik-adik, tetap di rumah, jangan kemana-mana kalau emang tidak perlu. Tetap semangat, tetap terus berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul lagi ibadah tatap muka di Persekutuan Teruna. Sampai bertemu lagi adik-adik.